Seluruh dunia akan mengikuti binatang yang pertama. Seluruh dunia akan menyembah kepadanya. Orang-orang yang nama mereka tidak ada tertulis di dalam buku kehidupan Tuhan Yesus. Mereka akan beristirahat pada hari Minggu. Dan mereka akan ibadah pada hari Minggu. Tetapi ada umat Tuhan. Mereka akan mengikuti Tuhan Yesus. Beristirahat pada hari Sabtu, hari Sabat yang benar, hari yang ketujuh. Dan mereka akan menerima Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, menguduskan hari Sabat. Itu adalah firman Tuhan sesuai yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Tetapi adalah bencana besar. Bencana besar. Badai sangat besar. Tanda binatang itu datang. Dan umat Tuhan harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri sendiri supaya mereka tidak menerima tanda binatang. Tetapi menerima Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus. Dan mengikuti Tuhan Yesus oleh menjaga perintah-perintah Tuhan Yesus. Kop 30. Ini adalah gerakan spiritisme. Gerakan spiritisme untuk mempersiapkan jalan kepada roh-roh jahat yang menguasai seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Bapa. Kami berdoa supaya kami menerima pengertian, hikmat. Menerima Tuhan Yesus, menerima firman Bapa. Terima kasih. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, umat Tuhan harus bersiap untuk menghadapi badai besar itu. Badai besar itu adalah krisis hukum hari Minggu. Seluruh dunia akan menyembah pada hari Minggu sesuai hukum negara-negara di seluruh dunia. KTT iklim Belem dimulai. Ini negara Brasil. Kami di sini untuk mencoba mengubah keadaan. COP ini harus menawarkan solusi. Mereka mau mendapatkan solusi dan solusi sesuai binatang yang pertama, kepausan itu sesuai mereka solusi adalah dalam perbaktian pada hari Minggu. Ibadah hari Minggu adalah rencana, adalah gerakan mereka. Dan umat Tuhan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi badai besar. Di sini kami berkumpul di sini untuk mencoba mengubah keadaan. Ini adalah KTT perubahan iklim yang harus menawarkan solusi. Presiden COP 30 Andre Correa do Lago secara resmi membuka konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin ini di Belem,
yang hingga 21 November akan mempertemukan perwakilan dari 194 negara di kota Brasil. Ini adalah gerakan mereka, gerakan rohani, gerakan bukan rohani spiritisme, karena mereka mengikuti gerakan spiritisme dan mereka juga mendapatkan solusi oleh gerakan dari spiritisme, roh jahat. Ada tertulis ini, COP30 memiliki maskot. Maskot itu adalah roh jahat. Dan ini adalah penjaga hutan Brasil. Berambut api. Belém, Brasil, dengan tombak di tangan dan rambut merah yang menjulang seperti api, penjaga hutan nakal dari cerita rakyat pribumi Brasil, Curupira, menjadi maskot konferensi iklim PBB tahun ini di Amazon. COP30 di Belém, Curupira makhluk mitos yang menjadi simbol perjuangan melawan perubahan iklim. Ini adalah rencana setan. Dan mereka berdoa kepada roh jahat. Ini adalah rencana spiritisme. Ingat, ada dua ajaran sesat yang akan menyapu seluruh dunia. Beribadah pada hari Minggu dan ajaran spiritisme, karena mereka percaya orang yang mati tidak mati. Dan di sini adalah maskot untuk PBB COP30. Tetapi setiap konferensi di dunia ada roh, ada spirit, ada roh jahat yang merencanakan dan yang mendorong seluruh dunia supaya mereka mendapatkan solusi, supaya mereka mendapatkan sukses dalam gerakan ini. Ada badai terlalu besar dan orang bos di dalam badai besar itu adalah setan yang mau menipu seluruh dunia. Di sini adalah saat konferensi perubahan iklim perseribatkan bangsa-bangsa ke-30 dibuka pada hari Senin di Belém. Ini adalah Brasil, di jantung Amazon, Brasil. Seorang tokoh ikonik dari cerita rakyat setempat telah dipilih untuk mewakili acara tersebut. Curupira, penjaga hutan yang legendaris, makhluk dengan rambut berapi dan kaki menghadap ke belakang ini dikenal karena dapat menyesatkan penyusup di hutan. Kini menjadi maskot resmi COP30 yang oleh otoritas Brasil dijuluki sebagai
Jakob hutan. Ini adalah roh. Dan di Rio, ini Brasil juga, roh reinkarnasi dapat mengusir hujan. Itu adalah ajaran orang Brasil. Mereka percaya kepada roh jahat. Dan dari Vatikan bersama Presiden Afrika Selatan bersama Paus Leo, mereka memanggil roh global baru. Roh itu adalah juga maskot, karena ini adalah gerakan spiritisme, okultisme. Presiden Afrika Selatan mengatakan roh global baru harus dipanggil. Itu adalah Presiden Ramaphosa yang memberitahu Paus Leo ke-14. Roh global baru. Ingat, Brasil ada roh jahat yang memberikan sukses kepada gerakan hukum hari Minggu di Brasil. Di sini adalah roh yang lain yang akan memberikan sukses kepada tingkat tinggi, konferensi tingkat tinggi di Afrika Selatan. Sesuai Wahyu 18 ayat 1 tentang umat Tuhan harus keluar dari ajaran-ajaran sesat, keluar dari kota-kota yang jahat karena dosa-dosa mereka, kejahatan. Wahyu 18 ayat 1, dan sesudah hal-hal ini, aku melihat malaikat yang turun dari surga, yang mempunyai otoritas yang besar, dan bumi telah diterangi oleh kemuliaannya. Wahyu 18 ayat 2. Dan dia berseru dengan kuat dengan suara nyaring sambil mengatakan, sudah runtuh Babylon yang besar itu, dan dia telah menjadi tempat kediaman setan-setan dan penjara segala roh najis dan penjara segala burung najis dan yang dibenci. Wahyu 18 ayat 4, supaya umat Tuhan keluar dari kota dan keluar dari kota besar itu, Babylon. Dan aku mendengar suara lain dari surga yang berkata, umatku, keluarlah daripadanya, supaya kamu tidak bersekutu dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu tidak menerima sesuatu dari bencananya. Ada 7 malapetaka yang akan menghancurkan dunia ini. Kenapa? Karena seluruh dunia sudah menjadi tempat roh jahat, roh najis. Dan di sini adalah orang-orang Kristen, banyak denominasi yang beribadah bersama agama-agama lain. Dan ada agama Afrika, dan mereka berdoa dan menyembah sesuai ajaran-ajaran, tradisi-tradisi
agama Afrika. Tetapi di sini adalah gerakan global. Gerakan yang seperti roh jahat. Ubuntu spirit. Semangat. Ubuntu, roh Ubuntu. Namanya Ubuntu. Afrika Selatan menyambut G20 dengan persatuan dan budaya yang dinamis. Sesuai kemenangan akhir, setan akan menyesatkan seluruh dunia. Setan akan menipu seluruh dunia karena dia tahu Tuhan Yesus akan datang segera. Dan karena itu gerakan hukum hari Minggu harus menjadi gerakan terlalu cepat. Mereka mau tetap bersedia dan mereka akan menipu seluruh dunia. Setan sudah sejak lama bersedia untuk usahanya yang terakhir untuk menipu dunia ini. Fondasi pekerjaannya telah diletakkan oleh jaminan yang diberikan kepada Hawa di Taman Eden. Sekali-kali kamu tidak akan mati, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3, ayat 4 dan 5. Setan menipu seluruh dunia, dan dia akan menyatukan seluruh dunia oleh spiritisme. Karena itu gerakan hukum hari Minggu adalah gerakan spiritisme, dan umat Tuhan harus mempersiapkan diri dan harus mengatakan tidak mau mengikuti rencana dan gerakan setan. Sedikit demi sedikit ia telah mempersiapkan jalan bagi karya besar. Penipuannya dalam perkembangan spiritisme. Ia belum mencapai kepenuhan rencananya. Tetapi itu akan dicapai pada waktu yang masih sisa. Kata Nabi, dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu, itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 16 ayat 13-14. Kecuali mereka yang telah dipelihara oleh kuasa Allah melalui iman kepada firman-Nya, seluruh dunia ini akan jatuh kepada penipuan ini. Orang-orang dengan cepat dinabobokkan ke dalam perasaan aman yang fatal, yang dibangunkan hanya oleh murka Allah yang dicurahkan. Banyak orang yang tetap tidur mereka, dan mereka akan membangunkan baru pada waktu Tuhan Yesus akan menghancurkan seluruh dunia dengan malapetaka.
dengan bencana alami. Di sini adalah pesan Cyril Ramaphosa kepada Paus Leo pada pertemuan Vatikan, solidaritas, kesetaraan, keberlanjutan. Dan mereka memanggil roh jahat. Mereka memanggil roh Ubuntu, supaya Ubuntu akan memberikan sukses kepada KTT G20 di Afrika Selatan. Di sini adalah berita datang dari Bolivia. Presiden Bolivia Paz berterima kasih kepada Pachamama. Pachamama itu adalah roh jahat juga. Adalah malaikat yang jahat. Pachamama. Dan di sini adalah orang yang berdoa kepada Pachamama. Dan ini adalah Presiden Bolivia. Dan dia berterima kasih kepada roh najis itu, Pachamama itu, karena hujan. Di sini adalah di awal pidatonya Presiden Rodrigo Paz merujuk pada hujan yang turun di kota La Paz. Di sini ini adalah ibu kota Bolivia. Pada saat melantikannya dan menganggap sejalan dengan kepercayaan Andean bahwa itu adalah pertanda baik. Dalam konteks itu, dia mengucapkan terima kasih kepada Pachamama, kepada roh najis Pachamama. Ada negara-negara yang menyembah kepada berhala, patung berhala, dan mereka juga melayani roh-roh najis. Di sini adalah negara Jamaika dan negara Cuba, dan mereka negara mereka dihancurkan oleh badai besar Melissa, Hurricane Melissa. Badai Melissa itu menyebabkan jumlah tunawisma yang sangat besar. Kami butuh makanan, kami tidak punya makanan. Keputusaan terjadi di Jamaika setelah badai. Ini adalah kehancuran, dan di sini adalah contoh supaya umat Tuhan mempersiapkan diri untuk bencana-bencana yang akan melanda seluruh dunia, karena ada malapetaka, karena hukum hari Minggu adalah berhala yang terakhir dan akan dipaksakan oleh hukum perintah-perintah negara-negara dan perintah orang pemimpin agama. Dari buku Country Living halaman 31, keluar dari kota. Inilah pesan yang Tuhan berikan kepadaku. Ini adalah pesan untuk umat Tuhan, keluar dari kota.
Umat Tuhan harus mengikuti Tuhan Yesus. Karena mereka mengasihi Tuhan Yesus harus mendengarkan Tuhan Yesus, suara Tuhan Yesus. Dan suara Tuhan Yesus adalah tertulis keluar dari kota-kota. Dalam buku Kejadian 19 ayat 12, di sini adalah cerita dan sejarah tentang kota Sodoma dan Gomora. Di dalam kota Sodoma dan Gomora ada gereja. 50 anggota. Mereka menyembah kepada Tuhan di surga, tetapi mereka tidak mengikuti firman Tuhan. Tidak mengikuti firman Tuhan. Dan mereka dihancurkan di dalam kota Sodoma. Kejadian 19. Ini adalah teladan untuk umat Tuhan. Umat Tuhan harus keluar dari kota-kota dan dari dosa-dosa kota Babel. Mari kita baca, dan orang-orang itu berkata kepada Lot. Orang-orang itu adalah 2 malaikat. Siapakah yang masih ada di sini bersamamu? Bawalah keluar dari tempat ini anak-anak lelakimu dan menantu laki-lakimu dan anak-anak perempuanmu. Dan siapa saja kaum keluargamu yang ada di kota ini. Kejadian 19:13. Sebab kami akan membinasakan tempat ini karena keluh kesah tentang mereka sangat besar di hadapan Yahweh. Dan Yahweh telah mengutus kami untuk membinasakannya. Bagaimana mereka harus menjawab? Mereka harus mengikuti, mereka harus mendengarkan. Tetapi orang Sodoma tidak mau mengikuti, tidak mau mendengarkan firman Tuhan oleh Lot. Kejadian 19 ayat 14. Di sini adalah firman tentang Sodoma dan Gomora. Sejarah yang sangat sedih karena orang-orang itu adalah orang umat Lot. Dan keluarlah Lot untuk berbicara kepada menantu-menantu lelakinya yang mengambil anak-anak perempuannya. Dan dia berkata, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, karena Yahweh akan membinasakan kota ini. Tetapi dia tampaknya seperti seorang yang sedang berkelakar dengan menantu-menantu lelakinya. Seperti orang yang berkelakar, seperti orang yang menipu, seperti orang yang sesat. Itu adalah Lot kepada mereka. Dan mereka tidak mau percaya, tidak mau mengikuti.
tidak mau mengikuti, tidak mau menurut. Mereka tidak keluar dari kota dan mereka dihancurkan dalam api surga. Dari buku Selected Messages, dari firman Roh Nubuat, 2 Selected Messages, halaman 142. Namun tidak lama lagi akan terjadi perselisihan dan kekacauan di kota-kota, sehingga mereka yang ingin meninggalkan kota tidak akan mampu lagi. Tidak akan mampu lagi. Karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tidak mau mengikuti firman Tuhan, tidak mau mengikuti Tuhan Yesus menurut kepadanya, mereka tidak akan lagi mampu keluar dari kota-kota. Kita harus bersiap menghadapi masalah ini. Inilah cahaya yang diberikan kepadaku. Itu Nyonya Ellen White. Ini adalah kota-kota di dunia. Kepedulian terhadap ciptaan dan perdamaian merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan, kata Paus kepada negara-negara yang menghadiri COP30. Ini adalah gerakan spiritisme dan mereka mau mendapatkan perdamaian oleh bercampur agama bersama negara-negara. Di sini adalah berita kurangnya rasa hormat terhadap ciptaan merupakan ancaman bagi perdamaian sesuai kata Paus. Itu adalah rencana mereka. Perdamaian. Ada yang tertulis. Ada yang tertulis. Firman Tuhan. Pada waktu di seluruh dunia mereka akan berteriak. Perdamaian dan selamat. Kehancuran akan terjadi di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Dan mereka berpikir ini adalah gerakan spiritual. Tetapi sesuai yang berfirman, ini adalah gerakan spiritisme. Di mana mereka berkomunikasi dengan roh najis. COP30 parolin, mari kita wujudkan komitmen. Waktu hampir habis. Setan sudah tahu waktu hampir habis. Dan mereka mau membuat COP30 yang akan membuat gerakan itu terjadi. Gerakan hukum hari Minggu. Sesuai tulisan-tulisan yang pertama, halaman 80, dalam hayal yang diberikan kepada saya pada tanggal 27 Juni 1850, malaikat pengawal saja itu katakan, waktu hampir habis. Waktu hampir habis. Adakah engkau membayangkan peta Yesus yang elok itu sebagaimana engkau patut
Lantas ditunjukkan saja ke dunia ini dan saya lihat bahwa seharusnya diadakan persediaan di antara orang-orang yang baru menerima pekabaran malaikat yang ketiga itu. Umat Tuhan yang baru menerima pekabaran tiga malaikat harus juga memutuskan untuk menerima tabiat Tuhan Yesus, karakter Tuhan Yesus. Kata malaikat itu, bersedia, bersedia, bersedia. Engkau mesti mati lebih banyak kepada dunia ini daripada yang engkau telah pernah mati dahulu. Saya lihat bahwa ada satu pekerjaan besar yang harus diselenggarakan untuk mereka dan sedikit saja waktu akan membuatnya. Banyak orang yang melayani Tuhan, mereka juga melayani musuh dunia ini. Mereka merayakan sesuai ajaran sesat. Mereka menonton televisi. Mereka mengikuti sepak bola dunia itu. Mereka merayakan, mereka menikmati dunia. Dan mereka tidak mau mendengarkan pekabaran tiga malaikat. Karena mereka mau mengikuti kehidupan kota. Menerima uang di kota. Mengikuti hidup kota. Dan mereka melayani musuh. Bagaimana mereka akan bersedia terhadap kedatangan Tuhan Yesus. Berita ini Kardinal Parolin di COP 30 diperlukan kemauan politik yang lebih besar untuk mengatasi perubahan iklim. Mereka mau mencampurkan agama bersama pemerintah. Dan mereka berpikir ini adalah perubahan iklim, konferensi tingkat tinggi yang akan melihat perubahan di dalam pikiran orang dunia. Ingat, mereka mau memaksakan hati nurani oleh pemerintah bersama agama dunia. Sesuai tulisan pertama halaman 83, barang siapa yang tidak mau menerima tiap binatang, menerima tanda binatang itu serta patungnya bila titah itu datang, mesti mengambil keputusan sekarang. Keputusan buat mengatakan tidak, kami tak mau menerima peraturan binatang itu. Itu adalah keputusan umat Tuhan. Tidak mau menerima tanda binatang. Tidak mau menyembah pada hari Minggu. Di sini adalah orang muda, para pemuka agama memposisikan
COP30 sebagai COP rakyat. Ini adalah rencana ekumenis. Ekumenis. Mereka berdoa bersama dan melayani bersama. Bersama seluruh dunia dalam satu kelompok. Satu kelompok. Mereka adalah anggota-anggota agama dunia. Komunitas agama memetakan jalur etis untuk aksi iklim COP30 di Kenya. Ini adalah Dewan Gereja Dunia yang bergabung dengan para pemimpin agama, ilmuwan dan aktor akar rumput pada tanggal 22 Oktober. Dan di sini adalah pendeta Dr. Samuel Kobia, dan dia mengatakan ini adalah orang dari Dewan Gereja Dunia. Dan umat Kristen, umat Muslim, dan penganut kepercayaan tradisional Afrika membuka acara dengan doa. Mereka beribadah bersama. Ini adalah contoh untuk umat Tuhan, supaya umat Tuhan keluar dari Babel. Ini adalah Babel yang runtuh. Mereka melayani roh najis. Dan ini adalah ibadah di seluruh dunia. Komuni Anglikan akan mengirimkan delegasi ke COP30 untuk mempromosikan inisiatif paru-paru bumi. Mereka yang berada di belakang proyek ini mengatakan, ini lebih dari sekedar darurat lingkungan. Ini adalah krisis spiritual dan masalah keadilan. Krisis spiritual. Dan mereka mau mendapatkan solusi secara gerakan spiritual. Firman Tuhan mengatakan itu adalah 3 roh najis yang mempersatukan seluruh dunia mengikuti binatang itu, mengikuti dan melayani kepausan. Tahta suci itu adalah Vatikan. Di COP30 nuncio di Brasil menyuarakan perubahan arah. Iya, mereka mengatakan penting untuk memberikan sinyal harapan yang konkret. Mereka memberikan sinyal. Apa artinya? Mereka memberikan tanda untuk seluruh dunia karena mereka tahu waktu sudah tersingkat. Dan di sini adalah Presiden von der Leyen dari Uni Eropa, dan dia menghadapkan kepada menghadiri COP30 juga, dan dia mengatakan bahwa pertemuan puncak yang berjanji akan diadakan di Johannesburg pada tanggal 21 November. Mempertemukan perwakilan pemerintah, sektor, swasta, dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan investasi. Ini adalah gerakan mereka. Mereka mau
datang dan berkompromi. Mereka mau datang bersama. Ini adalah pendeta-pendeta agama, pemimpin agama, bersama pemimpin negara. Dan mereka akan mengikuti rencana yang baru untuk mendapatkan solusi di seluruh dunia. Tetapi solusi itu adalah solusi gerakan spiritual. Dari London hingga Nairobi, 300 wali kota berjanji memerangi perubahan iklim global menjelang COP30. Wali kota dan gubernur di seluruh dunia mengecam Trump di KTT Iklim Rio. Kenapa? Karena ada tertulis dari wali kota dan dari rakyat, umat rakyat dari seluruh dunia. Mereka akan mendesak pemerintah supaya mereka memaksakan hati nurani, memaksakan ibadah pada hari Minggu. Di sini adalah Vatikan meluncurkan konferensi global, meningkatkan harapan yang menghubungkan iman, iklim, dan keadilan. Rencana mereka itu adalah rencana hukum hari Minggu. Karena itu negara-negara lokal, pemerintah lokal seperti wali kota, mereka merayakan hari Minggu. Mereka merayakan hari Minggu, dan kita mau baca dari berita banyak di seluruh dunia. Mulai dengan Brussels. Brussels mengadakan hari Minggu bebas mobil tahunan di Belgia. Itu adalah hari Minggu. Masyarakat menikmati berbagai kegiatan di Car Free Day, Tegar Beriman. Car Free Day itu adalah hari Minggu. Hari Minggu. Dan mereka merayakan pada hari Minggu, di mana negara Indonesia. Dari Limpio adalah kota dari Bolivia. Dan Limpio merayakan hari bebas mobil sedunia yang mempromosikan mobilitas berkelanjutan. Itu adalah rencana ibadah hari Minggu. Tetapi beristirahat pada hari Minggu yang pertama kali. Beristirahat, merayakan. Ini adalah dari negara Paraguay. Di sini dari Peru. Perhatian, sepeda akan berangkat hari ini. Hari Minggu tanggal 28. Dari Bolivia juga. Jangan mengemudi tanpa izin pada hari Minggu ini. Menangkapkan 8 jam dan denda bagi mereka yang tidak mematuhi tata tertib pemerintah.
dari Meksiko. Hari ini tidak beredar 9 November 2025. Ini mobil mana yang diistirahatkan hari Minggu ini di kota Meksiko. Ada rencana untuk mendirikan, membuat kota 5 menit di seluruh dunia. Apa artinya? Apakah lingkungan Anda di Praha lulus ujian 5 menit, 15 menit, menit. Kota 15 menit adalah standar emas kehidupan perkotaan. Bayangkan Amsterdam, Paris, atau Barcelona, tempat di mana Anda dapat berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah, toko, kafe, layanan kesehatan, atau halte tren dalam waktu seperempat jam. Ini tentang kepadatan, aksesibilitas, dan ekonomi lokal yang kuat. Dan di sini juga, di negara ini, mereka membangun Indomaret setiap 5 menit. Setiap 15 menit di sepeda atau berjalan. Itu adalah juga rencana beristirahat pada hari Minggu dan menyembah pada hari Minggu. Dari kota Hermosillo, Meksiko, berencana mengadopsi model kota dalam 15 menit. Dari Tiongkok, kota 15 menit memfasilitasi lansia dan anak-anak Tiongkok. Dan Tiongkok akan menambah 10.000 kota 15 menit. Itu adalah rencana mereka. Gerakan ibadah besar itu, gerakan badai terlalu besar, gerakan hukum hari Minggu. Itu adalah berita dari Argentina. Juga kota 15 menit. Dan sesuai kepausan, itu adalah rencana hari Minggu. Kepausan sudah mengatakan hari Minggu harus mengubah kita. Tegas Paus Leo 14. Di seluruh dunia adalah rencana najis, roh najis, spiritisme, yang akan menyatukan seluruh dunia, dan mereka melayani roh-roh najis. Dan mereka akan mendapatkan sukses duniawi oleh memanggil roh-roh najis. Dan di sini adalah Presiden Afrika Selatan yang mengikuti kepausan juga. Dan Paus Leo menerima Presiden Republik Afrika Selatan dengan pesan. Dan pesan itu adalah pesan untuk mendapatkan solusi dunia oleh
memanggil roh najis. Tetapi Presiden Amerika Serikat dan Presiden Tiongkok tidak akan menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan pada tanggal 22 November. Kenapa? Karena mereka mau pemerintah lokal, pemerintah kecil, supaya mereka mengikuti gerakan, supaya mereka mendesak rakyat, dan mereka mau seluruh dunia mengikuti rencana kepausan. Karena itu Presiden Amerika Serikat dan Presiden Tiongkok tidak akan menghadiri KTT G20. Dari buku tulisan-tulisan pertama, halaman 82. Dari kemuliaan itu, dan saya pun ditunjukkan kepada umat sisa yang di dunia ini. Malaikat itu berkata kepada mereka, maukah kamu menghindarkan bela yang 7 itu? Maukah kamu pergi kepada kemuliaan dan bersenang dalam segala perkara yang Allah sediakan bagi orang yang kasih akan Dia dan sedia menanggung kesukaran karena Dia. Kalau begitu, engkau mesti mati supaya engkau hidup. Bersedia. Engkau harus mengadakan persediaan yang lebih besar daripada yang ada sekarang. Karena hari Tuhan itu datang. Kejam adanya dengan murka disertai marah. Puting beliung hendak merusakkan negeri itu dan membinasakan orang-orang berdosa dari dalamnya. Korbankanlah semua. Ini adalah kekabaran 3 malaikat. Supaya umat Tuhan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Supaya umat Tuhan mengikuti Tuhan Yesus. Dan menerima firman Tuhan. Mari kita tetap sedia. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita mengikuti firman Tuhan dan mengikuti Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau berterima kasih atas firman Bapa, dan kami mau menerima Tuhan Yesus setiap hari, melayani Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Karena kami mengasihi Tuhan Yesus, kami juga mengasihi Bapa. Terima kasih atas pemimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas firman dan atas nubuat-nubuat yang digenapi sekarang ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati.